Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces ya. Tema atau judul games kali ini adalah untuk cinta dan hidupmu. Kira-kira apa pesan semesta dan bagaimana, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, Pisces, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Pisces. Pisces, kita lihat apa yang terjadi dengan dirimu dan cintamu dan pesan untuk dirimu dari semesta. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Sebelum kita ke apa yang akan terjadi di masa depan ya, kita lihat dulu apa yang terjadi di dirimu saat ini. Wow, di sini ada Three of Cups, di mana saya lihat di sini ada beberapa yang memanfaatkanmu ya, hanya untuk senang-senang, ataupun ada juga yang triparty untuk ya ketenangan hati, ketenangan jiwa ya, mungkin mumet dengan pasangan, ataupun mungkin kamu yang terkoneksi dengan orang yang menggoda atau kamu yang tergoda ya. Tetapi di sini saya lihat di sini kamu lebih melepaskan ya yang negatif. Saya lihat di sini Pisces lebih ingin nyaman, tenang. Kalau seandainya salah berarti kamu pergi dari lingkungan toksik. Kalau kamu tidak salah berarti kamu ada penantian, ataupun ya lebih pasrah kepada semesta, lebih menenangkan diri, hati dan pikiran. Bagus ya. Nggak terlalu ngoyo-ngoyo juga nih ya. Saya lihat di sini ada Ace of Wands, di mana kamu selalu berpikir positif ya, tidak mau terlalu pusingkan orang, kata orang yang negatif ya. Jalani apa adanya. The Magician, di mana kamu berfokus pada apa yang kamu inginkan ya, kerja keras, semangat. Wah, keren nih ya. Jadi saya lihat di sini kamu orangnya aktif ya, aktif pada energi positif ya, walaupun mungkin kondisinya kamu sudah tersolimi, ada yang mungkin memanfaatkanmu, ataupun mungkin ada yang mencurangimu, ataupun mungkin kamu sudah jatuh tertimpa tangga, tapi kamu cepat bangkit tanpa melihat dari sisi negatif ya. Ini sisi negatif kamu pakai untuk berjaga-jaga, ataupun kamu pakai tolak ukur untuk masa depan, dimana itu tidak boleh gegabah lagi, atau artinya kamu tidak boleh gegabah lagi, harus bisa lebih tenang dan bisa mengambil keputusan yang pasti ya. Dimana di sini ada Ten of Wands, dimana plan kan, bagaimana nih, ini barang udah jatuh ya, ibaratkan kayak macam bingung ya. Saya lihat di sini kamu gak akan bingung lagi ke depan ya, kamu lebih cepat untuk bisa lebih up ya, walaupun mungkin kondisinya kamu harus mulai dari nol lagi. Mungkin kamu di sini ada orang yang menipu, ataupun mungkin kamu dililit hutang ya. Di sini ada Five of Pentacles, di mana ibaratkan pengemis ya, mulai dari nol lagi, di mana ya memasrahkan semua kepada semesta, karena kamu tahu suatu saat nanti pasti ada the sun, di mana ada cahaya terang dalam hidupmu yang akan bersinar lagi seperti dulu. Ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang memang orang-orang toksik ya, tetapi kamu masih saja dekat-dekat mereka. Kenapa? Berarti itu dari dirimu kan, ibaratkan kamu yang mengizinkan mereka datang masuk dalam hidupmu untuk dicurangi. Jadi harus tegas ya. Nah ini, kamu ke depan akan lebih tegas ya. Di sini ada kartu Strength, di mana kamu akan berani berkata tidak
Kamu akan tegas dalam hidup, menentukan alur hidupmu, lebih mencintai diri sendiri tuh ya. Jadi pick of sword di mana kamu akan berjuang untuk dirimu sendiri, penuh kegigihan, kebahagiaan, dan kamu akan menjadi orang yang tangguh tanpa mempersulit orang lain dan dipersulit, ataupun merepotkan orang lain dan direpotkan. Wah, keren ya. Saya lihat orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ini, ataupun mungkin kondisimu saat ini baik-baik saja, tetapi hatimu tidak baik-baik saja ya. Tetapi saya lihat di sini kamu menerima itu semua dengan lapang dada, dan ya berusaha untuk bisa lebih up, berusaha untuk bisa lebih tegar, dan bisa melupakan masa lalu ya, untuk bisa meraih masa depan. Ini saya lihat kamu orangnya nggak terlalu ngoyo-ngoyo kayak macam zodiak lain ya, Pisces ya. Walaupun mungkin kondisinya ada beberapa yang tanya, Kak Ica kenapa Pisces jarang di readingkan. Iya, dikarenakan panggilan jiwa, atau mungkin kalau saya nggak fit ya. Jadi saya gitu, saya bukan kejar AdSense aja, tetapi saya juga lihat dari panggilan jiwaku. Berarti kamu itu baik-baik saja gitu ya. Tidak terlalu banyak neko-neko nih, sama seperti, dan maaf ya jarang saya readingkan ya, bukan karena kamu dianaktirikan, no, tetapi memang saya terpanggil untuk orang-orang yang agak sedikit energinya butuh pencerahan. Kalau kamu bukan tidak butuh pencerahan Pisces, tapi setidaknya kamu masih bisa lebih cepat bangkit dibandingkan zodiak lainnya ya. Tuh lihat aja nih ya, kamu terpuruk tapi kamu cepat bangkit ya. Kamu nggak terlalu mau fokus pada keterpurukanmu, kamu lebih fokus pada apa yang akan kamu lakukan ke depan supaya saya tidak terpuruk lagi. Bagus ya. Jadi energinya agak sedikit bukan down, maksudnya agak sedikit membuat saya nyaman, tidak dibanding zodiak-zodiak lain agak berat ya. Dan ya semoga hidup kamu jauh lebih nyaman, lebih tenang, lebih damai, penuh dengan kebahagiaan di hari esok ya. Bagus ya, saya senang kalau gini. Biasanya kadang-kadang saya merasa judul-judul ini energinya tidak terlalu besar, ternyata zodiak-zodiak lain besar ya. Kalau kamu nggak terlalu, jadi nggak terlalu banyak hal-hal juga yang perlu saya sampaikan, karena dari sudut kartu aja kamu orangnya sudah bisa mandiri gitu ya. Kamu tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Oke. Semoga resonate ya. Dan pesan semesta dan apa yang akan terjadi padamu, saya ambil 4 kartu ya. Di sini saya sudah menarik energinya. Di sini ada angka kembar. Kalaupun seandainya ini sudah terjadi pada dirimu ya, artinya kamu sudah pernah melihat angka kembar ini, berarti itu akan cepat datang kepadamu. Dan kalaupun belum, berarti akan segera datang. Jadi percaya tidak percaya pasti terjadi. Mengapa saya bilang seperti gitu? Karena saya sudah mengalami. Sekarang dirimu mau menerimanya tidak? Kalau kamu mau menerimanya, berarti akan cepat datang padamu. Kalau tidak, berarti lama, tapi akan terjadi ya. Kita lihat apa yang semesta mau sampaikan kepadamu dan apa yang kamu dapatkan. Di sini ada 4 kartu 4 atau angel number, angka kembar 4 ya, dimana malaikat pelindungmu di sini mau membimbingmu ke jalan yang lebih benar untukmu. Mungkin kamu ada kebangkitan spiritual besok, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah pernah lihat angka 444 atau triple 4 ya, yang mana ya itu untuk bisa menjadikanmu pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang dewasa. Dia memberikan keterpurukan kepadamu untuk bisa membentuk mentalmu supaya kamu bisa jadi mental pejuang, bukan mental pengemis. Dimana ya tadi kamu mengemis ya, tetapi kamu harus up supaya jangan ngemis terus. Di sini kan Five of Pentacles ini ngemis, tetapi semesta mau mengajar supaya kamu bisa dapat the sun, di mana ada pencahayaan, harus up ya. Kamu harus berjuang. Di sini ada Page of Sword, yang mana tadi saya sudah katakan ya, itu semesta mau membentuk itu. Jadi jangan pernah berpikir negatif, wah keterpurukan saat ini, saya jatuh tertimpa tangga, Tuhan tidak adil, saya pun begini. No, rencana Tuhan bukan rencanamu. Yang terbaik adalah rencana yang sudah ditakdirkan semesta untuk dirimu ya. Jangan berpikir negatif, selalu berpikir positif, karena untuk bisa menjadi orang yang pasti perlu proses, diasah. Kita membentuk suatu yang indah atau tajam, contoh pedang, itu perlu ditempa bertahun-tahun ya, atau ya nggak bertahun-tahun kalau sekarang teknologi ya, tapi dulu bertahun-tahun loh
ya, itu nikmati proses, ya, sampai bisa mendapatkan yang mulus, tajam, dan berkualitas. Sama seperti dirimu, semesta mau membuatmu menjadi orang yang hebat di masa depan, ya. Di sini malaikat pelindungmu akan membimbingmu. Jadi kalau kamu mau ke kiri tapi kok ke kiri ini selalu mendapatkan masalah, oh berarti jalan saya bukan ke kiri. Semesta akan menuntunmu ke kanan. Karena itu cara semesta. Untuk bisa dapat ke kanan, bagaimana caranya? Ya dia kasih halangan di kiri supaya kamu balik haluan. Nah itu bobroknya kalau kamu saya harus tetap di kiri. Ya berarti kamu rugi di waktu, tenaga, biaya. Nah ini ya, karena ada pendewasaan di sini yang semesta mengajarkan kepadamu, ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Oke, 111 atau angka number 1 akan banyak yang terjadi awal baru, ya. Akan banyak yang menjadi awal baru. Jadi kamu akan menjadi pribadi yang baru, ya. Baik pekerjaan, baik percintaan, hubungan kekeluargaan, atau kebangkitan spiritual. Ya, jadi mungkin pola lama kamu akan jauh. Kamu akan menciptakan pola baru sesuai bimbingan semesta, di mana hidupmu akan jauh lebih baik. Tidak terlalu banyak yang tadi saya bilang mengandalkan orang. Kamu hanya mengandalkan semesta, mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, dan lebih action pada dirimu, tidak ketergantungan dengan orang lain. Ya. Jadi kamu akan jauh lebih baik. Kamu akan lebih mandiri. Dan tidak terlalu kamu akan peka, ya, artinya intuisi kamu akan lebih tajam dan kepekaanmu juga tajam, tetapi kamu tidak sombong, kamu tidak angkuh, ya. Jadi ibaratkan mungkin kamu orangnya yang dulu pesimis, kamu akan lebih optimis. Kamu dulu orangnya terlalu penakut, kamu akan jadi pemberani. Pokoknya hidup kamu tuh akan jauh, tidak seperti yang dulu lagi. Ya, kenapa? Karena semesta akan membentukmu. Jadi kalau kamu tidak bisa dibentuk, pasti akan dibentuk. Karena kalau kamu melawan itu, cobaan itu akan datang. Nah itu, cobaan-cobaan yang akan datang itu karena apa? Kamu melawan, kamu mau mengikuti kehendakmu. Sehingga semesta memberikan cobaan itu. Kalau kamu ikut-ikut aja yang semesta inginkan, pasti mulus-mulus, iya kan? Seperti jodoh. Kalau bukan jodoh, sebagaimanapun pasti ada halangan, hambatan, rintangan. Tapi kalau kita punya jodoh, ya, gak dicari dia datang. Serius, bener kan? Nah sama, hidupmu akan jauh lebih baik. Jadi sekarang lebih legowo aja menikmati proses dari semesta, ya. Oke, karena yang semesta tahu itu membentukmu itu adalah yang terbaik untuk dirimu, bukan caramu. Jadi lebih berpikir positif. Oke, berikutnya di sini ada 333 atau angel number 3, ya. Angka kembar 3, malaikat pelindungmu ada di dekatmu, ya. Ini yang semesta mau sampaikan kepadamu, jangan merasa takut, dan akan melindungimu. Hidupmu saat ini sudah balance, atau hidupmu ke depan akan balance. Apalagi kalau kamu sudah pernah melihat angka 33, ya, itu akan dekat aja. Ke depan itu akan jauh lebih baik. Makanya saya bilang di sini hidupmu akan jauh lebih baik, baik dari keuangan, cinta kasih, ataupun apapun. Yang penting kamu mau menerimanya tidak. Dimana di sini hidupmu akan balance kalau kamu tingkatkan vibrasi. Kalau kamu selalu bahagia. Kalau kamu ada di vibrasi bawah, ya bagaimana bisa mau dapat berkat semesta? Bagaimana mau mendapat berkat Tuhan? Kalau kamu di vibrasi bawah, ada kecemasan, ketakutan. Ingat, di sini aja bilang malaikat pelindungmu ada di dekatmu untuk melindungimu. Kenapa kamu harus takut? Terkadang kamu itu nonton horor, wah saya takut setan, padahal kamu nggak tahu, ya, roh-roh juga itu ada roh malaikat yang bisa melindungimu. Karena kamu terfokus pada setan aja, padahal itu di vibrasi bawah, ketakutan. Padahal kamu nggak tahu bahwa ya roh juga itu ada malaikat yang akan melindungimu, akan mencerahkanmu, akan membimbingmu, akan membawamu ke jalan yang benar. Ya, jadi jangan terfokus pada film-film horor ataupun mistik-mistik duniawi ataupun apapun. Kalau kita baca tarot ini terlepas dari percaya tidak percaya, tapi ini bukan mistik. Ini bicara pikiran alam bawah sadarmu. Saya nggak tahu kalau pembaca tarot lainnya, tetapi kalau saya lebih mendalami tentang jati diri jiwa, ya, dan terutama pikiran alam bawah sadar dari setiap individu, ya, dan lebih ke intuisi. Jadi seperti gitu, ya. Kamu harus bisa lebih berani, ya, untuk bisa menaklukkan semua tantangan. Selama kamu bisa naik kelas, hidupmu akan jauh lebih baik. Selama kamu tinggal kelas, ya hidupmu gitu-gitu aja, bahkan terpuruk. Ya, ibaratkan gini, kamu tuh malaikat kamu sudah tunggu di depan pintu. Kamu mau tidak datang ke pintu itu, ya. Contohnya nih, kita diundang,
ya, diundang malaikat. Sekarang kamu mau datang tidak memenuhi undangan itu, ya. Terkadang kamu kan harus disuap, harus malaikat yang datang ke rumahmu baru diseret-seret, ya. Karena ketidakpedean, harus pede. Wah, saya diundang, saya harus wangi-wangi, mandi, persiapkan diri, baru saya ke pesta. Nah itu, harus begitu, harus yakin untuk bisa menerima berkat dari semesta. Oke, kita lanjut lagi. Apa yang ingin semesta berikan kepadamu di angka terakhir kita, ya, triple 2 atau angka 2. Wah, ada soulmate yang akan datang. Wah, di sini soulmate-mu akan datang, ya. Jadi soulmate ini bisa berupa sahabat baik, pasangan, ya, dimana ataupun keluarga, ya, dimana mereka adalah orang yang tepat untukmu, sevibrasi, ya. Jadi kamu harus bisa lebih nyaman, lebih tenang, ya. Kamu lelah saat ini, istirahatlah. Itu yang menghambat orang-orang baik datang kepadamu, karena kamu ada di vibrasi bawah, lelah. Jadi semesta mau kamu beristirahat supaya tenang, supaya orang-orang baik akan datang masuk dalam hidupmu, ya. Jadi kamu akan ke depan itu akan mendapatkan orang baik dari percintaan. Kalau kamu memang membutuhkan orang untuk mencintaimu, kamu akan mendapatkan orang baik, orang yang sevibrasi dengan dirimu. Baik ini dalam artian tanda kutip, ya. Kalau kamu berpikir negatif, orang negatif datang kepadamu itu baik karena sevibrasi, kan. Kalau kamu baik, kamu akan mendapatkan orang baik, itu berarti baik karena sevibrasi. Baik ketemu baik, buruk ketemu buruk. Jadi jangan berpikir bahwa kemarin Kak Ica bilang baik, ya, tapi kok saya dapat orang jahat, karena hatimu jahat. Sevibrasi. Jadi kalau bicara baik sesuai dengan apa yang kamu mau. Jadi vibrasimu, kalau contohnya saya di circle bawah, ya, saya menarik energi negatif, karena energimu negatif itu dikatakan baik karena seimbang, balance, ya. Begitupun baik ketemu orang baik. Jadi sekarang tentukan pilihanmu, soulmate-mu di mana. Mau soulmate yang baik atau soulmate yang buruk, itu ditentukan oleh pilihanmu, dari hatimu. Terkadang banyak orang bertanya kepada saya, Kak Ica, kenapa ya saya sudah baik tapi orang itu jahat pada saya? Berarti ada sesuatu yang masih ada melekat dalam hatimu yang buruk, sehingga kamu menarik energi-energi buruk masuk dalam hidupmu. Makanya itu yang saya bilang, kalau kita ada luka batin, selesaikan dulu di masa lalu, maafkan, supaya kita jangan memperkeruh masa depan kita, ya. Ibaratkan air itu ya dibersihkan dulu dari keruhan kotor-kotoran, ya. Lebih baik sendiri sambil membenahi diri, kan. Pada saat ada soulmate, orang baru masuk, ini soulmate dalam tanda kutip, ya, pertemanan ataupun percintaan, yang mana saya lihat dari tadi di sini kan banyak teman toksik, hanya mempermainkanmu, memanfaatkanmu. Ke depan kalau kamu berpikir positif terhadap orang-orang itu, ataupun malah mendoakan yang terbaik buat orang-orang yang pernah menyakitimu, akan datang orang-orang yang baik. Bahkan mungkin orang yang menjahatimu akan menjadi baik, ataupun mungkin kondisinya ada orang baik yang memang akan datang masuk dalam hidupmu. Orang yang jahat akan terpental sesuai vibrasimu. Jadi itu, jangan pernah merasa kok saya begini ya semesta, kok Tuhan saya nggak adil ya, saya sudah berbuat baik tapi kok begini. Itu dalam pikiranmu berbuat baik tapi hatimu tidak. Apalagi kalau luka batin kepada orang tua, kepada keluarga, sahabat, itu bisa mempengaruhi ke pasangan juga. Jadi vibrasimu itu menarik orang-orang sesuai vibrasimu, ya. Jadi hati-hati bermain vibrasi, hati-hati bermain perasaan. Kita bisa menipu manusia, tapi kamu tidak bisa menipu semesta, kamu tidak bisa menipu Tuhan, ya. Jadi kita bisa lihat orang-orang saat ini ada di vibrasi mana, lihat dulu hidupnya sekarang bagaimana. Kalau hidupnya ruwet, penuh ketakutan, kecemasan, walaupun mungkin dia gagah berani tapi hidupnya tidak beres-beres, berarti ada sesuatu yang mengganjal hatinya, ya. Karena ibaratkan air, banyak kotoran di dalam selang, ya. Selang itu kalau kita kasih jalan air kan tidak kotor, tapi bisa dari benda macam contoh lumut apa, ya, yang akan menghambat jalannya air ke tempat tujuan. Ibaratkan air ini berkat. Nah, sama dengan dirimu, ya. Tapi saya lihat di sini, ya, di awal kan kamu akan dilindungi, dan di akhir ada angka 2, kamu harus istirahat. Jadi untuk bisa mendapatkan hal itu semuanya harus ketenangan diri, ketenangan jiwa, di mana sekarang kelelahanmu itu di-stopkan dulu, ya. Kamu istirahat supaya bisa lebih jernih pikiranmu, tenangkan hatimu supaya bisa mendapatkan berkat Tuhan. Seperti gitu yang mungkin ingin semesta sampaikan. Yang pastinya ke depan kamu akan mendapatkan soulmate, ya, baik sahabat,
keluarga, cinta kasih dari pasangan dan lainnya. Ya, malaikat pelindungmu menjagamu. Ya, dan ada hal-hal baru, hal-hal baik yang akan datang padamu. Dan jangan pernah takut, hidupmu ke depan akan jauh lebih baik. Jadi tingkatkan vibrasimu supaya itu cepat terwujud untukmu. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Pisces ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.